Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, semuanya hati-hati. Wilayah harimau pemakan api ada di depan. Kuhigeo berbalik dan memperingatkan. Di matanya, harimau pemakan api adalah binatang spiritual yang sangat kuat. Bahkan binatang spiritual dengan level yang sama harus menyerah padanya dan tidak berani memprovokasi dengan mudah. Nona Liu, kamu dan saudara ini akan tinggal di belakang. Aku akan menghadapi harimau pemakan api, kata Feng Guanyi sambil tersenyum. Liu Fei hanya mengangguk. Meskipun ada senyum di wajahnya, dia memberi orang-orang kesan samar tentang jarak dan mustahil untuk benar-benar dekat dengannya. Feng Guanyi tidak peduli dengan hal ini. Dia tersenyum pada Liu Fei, lalu memimpin anak buahnya ke Kuekyo di depan. Pria itu tampak tertarik padamu. Chu Guangsheng melirik Feng Guanyi dan menyentuh hidungnya. Mendengar ini, Liu Fei menatapnya sambil tersenyum, lalu menutup mulutnya dan berkata, "Mengapa aku mendengar rasa cemburu yang kuat dari kata-kata seseorang?" Chu Guangsheng melengkungkan bibirnya, memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Hanya orang ini. Jika dia berani memiliki pikiran tidak pantas, aku akan memusnahkan semua golongan darah besi." Ekspresi Liu Fei langsung melembut, dan senyum di matanya menjadi semakin intens, tetapi dia menggoda, sangat kejam. Mendengar ini, Chu Guangsheng tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Si rubah kecil ini sangat suka sekali menggoda. Tiba-tiba tertiup angin kencang dari kedalaman hutan, dan samar-samar terdengar auman harimau dari kejauhan, menyebabkan makhluk-makhluk roh di sekitarnya gemetar dan berlarian panik. Harimau pemakan api, mata cantik Kukio menunjukkan kegembiraan. Informasi yang mereka peroleh memang benar. Memang ada harimau pemakan api yang aktif di daerah sini. Jika kita bisa mendapatkan esensi darah harimau pemakan api, akan ada harapan bagi kapten untuk membuat terobosan. Feng Guanyi berkata sambil tersenyum. Bersiaplah, kita akan bergerak diam-diam. Tapi jangan membuat harimau pemakan api waspada, kata Kukio dengan ekspresi serius. Feng Guanyi hanya mengangguk. Dia tahu betul keganasan harimau pemakan api. Jika mereka tidak melakukan persiapan yang matang, mereka akan berada dalam bahaya. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk mengikutinya. Melihat ini, Chu Guangsheng mengikuti di belakang golongan darah besi dan diam-diam mendekati harimau pemakan api. Setengah jam kemudian, tunggu. Kukuhikyo berada di depan tiba-tiba melambaikan tangannya. Semua orang segera berhenti dan melihat ke depan dengan gugup. Di sana, seekor binatang roh besar muncul. Seluruh tubuhnya berwarna merah menyala, mengeluarkan nafas yang membakar. Harimau pemakan api. Wajah Feng Guanyi tampak serius. Ia menoleh untuk melihat Chu Guangsheng dan Liu Fei, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Nona Liu, tetaplah di sini, jangan keluar." Sebelum kita bisa menyingkirkan harimau pemakan api, Liu Fei hanya tersenyum tipis dan mengangguk. "Saya harap kalian tidak menimbulkan masalah bagi kami." Feng Yanli di samping melirik mereka berdua, lalu diam-diam berjalan menuju harimau pemakan api bersama Feng Guanyi dan yang lainnya. Dengan kekuatan orang-orang ini, mungkin sulit untuk membunuh harimau pemakan api, kata Liu Fei pelan. Harimau pemakan api di depannya tidak lemah. Jika seorang pria kuat di tingkat ke-8 Rana Zotian mengambil tindakan, dia dapat membunuhnya dengan mudah. Tetapi jika di bawah level 8, sekalipun memiliki keunggulan jumlah, masih sulit untuk mengunggulinya. Chu Guangsheng hanya mengangguk. Di antara mereka, kecuali Kukio dan Feng Guanyin, yang memiliki kekuatan tingkat ke-6 Rana Zotian,
Kultivasi yang lainnya sebagian besar berada pada tingkat kelima ranah Jotian. Memang tidak mudah membunuh harimau pemakan api dengan barisan seperti itu. Jika itu tidak berhasil, aku hanya bisa membantu. Pikirannya dalam hati. Dia tidak punya banyak dendam terhadap orang-orang dari golongan darah besi. Jadi jika ada perubahan yang tidak biasa, dia tidak akan bisa tinggal diam. Dan mereka juga membutuhkan orang-orang ini untuk memimpin jalan, meninggalkan hutan secepat mungkin dan bergegas ke kota Qianshan. Hanya di sanalah ia dapat memutuskan langkah selanjutnya. Saat mereka mendekat, harimau pemakan api yang persepsinya tidak lemah, segera menyadari sesuatu yang tidak biasa. Ia berbalik sambil mengaum dan mengeluarkan serangkaian auman. Gelombang udara yang sangat panas bergemuruh masuk, menyebabkan tanah retak. Garis-garis retakan menyebar kaki mereka, membuat mereka tampak serius. Lakukan, teriak Kukio dengan mengepalkan tangan Kyo-nya. Cahaya spiritual mengembun dan berubah menjadi penghalang hijau. Dia mengetukkan kaki Kyo-nya pelan-pelan dan tubuh halusnya tiba-tiba melesat keluar, menuju langsung ke arah harimau pemakan api. Tangan pemecah gunung. Wajah Feng Kuanyi tampak serius, dan kekuatan mengalir deras di sekujur tubuhnya, lalu menampar dengan satu telapak tangan. Anggota darah besi lainnya juga mengambil tindakan, lalu mengepung serta membunuh harimau pemakan api. Harimau pemakan api menampar dengan cakarnya, dan cakarnya sekeras baja, merobek udara dan menebas pedang tajam yang diunus Kukio. Terdengar suara keras benturannya. Kekuatan mengerikan keluar dari cakar harimau itu dan mengalir sepanjang pedang tajam itu menuju tubuh Kukio. Tubuhnya yang halus langsung bergetar hebat dan kakinya melangkah mundur berulang kali, meninggalkan jejak kaki yang dalam di dalam tanah setiap kali dia melangkah. Begitu Kukio jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan, serangannya tak terhitung jumlahnya menyerbu dan menghantam harimau pemakan api dari segala arah. Harimau pemakan api merasakan sakit dan mengeluarkan raungan ganas dari tenggorokannya. Api membumbung di sekujur tubuhnya dan dia menampar seorang anggota darah besi yang terbang dengan satu cakarnya. Harimau pemakan api yang marah itu mengeluarkan kekuatan tempur yang sangat dahsyat. Setelah menjatuhkan seorang pria dari anggota golongan darah besi, Feng Yali sangat terkejut hingga memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Binatang buas ini benar-benar merepotkan. Feng Yali memuntahkan seteguk darah dan berkata dengan wajah serius. Mereka tampaknya telah meremehkan kekuatan tempur harimau pemakan api. Bahkan dengan begitu banyak dari mereka yang bergabung, binatang buas itu masih tetap ganas seperti sebelumnya dan menempatkan mereka pada posisi kurang menguntungkan. Datang lagi, mata Feng Yali berkilat kejam dan dia menyerbu maju. Hembusan angin kencang tertiup menghancurkan pepohonan dan meratakan daerah di sekitarnya. Dalam perkelahian itu, harimau pemakan api kembali menampar dengan cakarnya, melukai seorang anggota darah besi dengan garah dan jatuh ke tanah berlumuran darah. Lambat laun, saat harimau pemakan api mengeluarkan kekuatan bertarung yang dahsyat, para anggota darah besi yang tengah cepat mengalami kerugian dan mulai membela diri dengan panik. Cukuangseng menggelengkan kepalanya dan dengan jentikan jarinya, aliran kekuatan mental yang hampir tak terdeteksi melesat keluar dan menyerbu ke kepala harimau pemakan api. Seperti halnya kera roh AS, matahari pemakan api yang tadinya berkilat tajam, tiba-tiba menjadi tumpul dan serangan ganasnya pun langsung terkurang. Menyadari perubahan mendadak ini, para anggota darah besi segera menunjukkan ekspresi kegembiraan. Tanpa membuang waktu, mereka semua melancarkan serangan dahsyat, membombardir harimau pemakan api. Di bawah gempuran berbagai serangan ganas, harimau pemakan api yang tubuhnya sekeras baja tidak mampu melawan sama sekali dan langsung jatuh. Dan tidak bisa menguntungkan darah pun segera mengotori tubuhnya. Serangan dahsyat lainnya datang dan harimau pemakan api akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama. Tubuhnya yang besar menghantam tanah dan mengguncang tanah.
sudah terpecahkan. Melihat harimau pemakan api jatuh, Feng Kuanyi dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka akhirnya berhasil menyingkirkan binatang ini. Ketika para anggota golongan darah besi melihat harimau pemakan api mati, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Tetapi pada saat yang sama, sedikit rasa berdebar tidak berkedip di mata mereka. Binatang buas ini telah memaksa mereka mati beberapa kali sebelumnya. Jika bukan karena perubahan mendadak itu, akan sangat sulit bagi mereka untuk membayangkan apakah mereka akan mati di bawah cakar harimau itu. Berbeda dengan anggota golongan darah besi yang tenggelam dalam kegembiraan, Kukio menatap mata harimau pemakan api dengan keraguan di matanya. Jika kekuatan kera roh es tiba-tiba menurun, dia dapat menghubungkannya dengan cedera internal yang telah pernah dideritanya sebelumnya. Namun, bagaimana kita bisa menjelaskan kematian mendadak harimau pemakan api di depan kita? Jika itu juga disebabkan oleh cedera dalam, akan sulit baginya untuk mempercayai alasan yang tidak masuk akal seperti itu. Mungkinkah ada seseorang yang membantu kita secara diam-diam? Mata Kukio berkedip-kedip, dan tanpa sadar dia menatap Cu Kuangseng di belakangnya. Dia agak bingung dari awal sampai akhir, tetapi jika dia menganggapnya sebagai pria kuat misterius yang membantu secara diam-diam, dia merasa sedikit tidak percaya. Lagi pula, bahkan bagi praktisi Rana Zotian tingkat 9, akan sangat sulit melukai harimau pemakan api secara diam-diam. Kecuali kalau dia berada di puncak Rana Zotian atau praktisi setengah langkah Rana Xingyang. Memikirkan hal ini, Kukio tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia jelas tidak percaya bahwa orang yang seusianya yang berpenampilan biasa-biasa saja dapat memiliki tingkat kultivasi puncak Rana Zotian ataupun setengah langkah Rana Xingyang. Mungkinkah lelaki kuat misterius itu bersembunyi di kegelapan? Kukio bertanya kepada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, dia mengumpulkan pikirannya, lalu memerintahkan semua para anggota golongan darah, keluarkan darah harimau pemakan api sesegera mungkin, lalu simpan dengan benar. Mendengar ini, Feng Kuanyi dan yang lainnya segera mengambil tindakan. Mereka mengeluarkan botol Kyo satu persatu dan mulai mengekstrak darah harimau pemakan api. Wanita itu tampak sedikit curiga padamu. Liu Fei melirik Kukio dan berkata dengan lembut. Cu Kuangseng hanya tersenyum. Dia tidak memperdulikannya lagi. Dia hendak meninggalkan hutan bulu hitam. Dan bahkan jika orang-orang dari golongan darah besi ini meragukannya, hal itu tidak akan berdampak apapun padanya. Saat berikutnya, raut wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berteriak. Minggir! Teriakan itu bagaikan guntur menggema di telinga para anggota kelompok darah besi, menyebabkan Kukio dan yang lainnya gemetar. Kemudian mereka merasakan aura yang sangat berbahaya menyelimuti mereka. Mereka tidak berani menunda dan melarikan diri dengan panik ke segala arah. Begitu anggota darah besi pergi, sebuah bayangan besar muncul untuk menutupi mereka, dan kuku binatang sebesar gunung jatuh dan menghantam tanah dengan keras. Setelah ledakan keras, gelombang kejut yang mengerikan dan tak terlukiskan menyapu, langsung menghilangkan lapisan tanah. Pohon-pohon dalam radius 1000 kaki meledak menjadi bubuk. Ketika para anggota darah besi melarikan diri dengan panik, mereka melihat pemandangan ini langsung terkesiap. Dengan ekspresi kengerian yang luar biasa di wajah mereka. Kalau tendangan itu mengenai mereka, kemungkinan besar mereka akan hancur berkeping-keping. Apa ini? Feng Kuanyi menatap ke langit dan melihat seekor binatang roh yang sangat besar. Anggota tubuh binatang roh itu setebal pilar batu. Tubuhnya tinggi ratusan kaki. Kulitnya sangat kering dan keras, serta berkilauan bagaikan emas dan besi. Yang paling mengejutkan adalah kepala binatang roh itu. Di kedua sisi kepalanya ada 2 tanduk badak emas tebal yang menjular keluar. Ujung tulak badak itu terlalu tajam. Namun jika dipadukan dengan tubuh besar binatang roh itu,
Orang akan merasa seolah-olah gunung di depannya pun akan terhapus. Benteng badak emas. Mata Gukio melalak. Wajahnya dipenuhi kengerian. Ini adalah binatang spiritual yang mengerikan yang sebanding dengan praktisi Rana Yingyang. Bagaimana bisa dia muncul di sini? Mendengar teriakannya, semua orang dari golongan darah besi langsung merasa ngeri. Bagaimana bisa binatang buas yang amat ganas ini tiba-tiba muncul di hadapan mereka? Binatang spiritual dari Rana Yingyang. Wajah Cukwaseng tampak serius. Dia merasakan tekanan yang cukup mengejutkan dari banteng badak emas. Orang ini kelihatannya hanya lewat di sini, kata Liu Fei dengan kedipan di matanya. Lewat? Cukwaseng langsung tertegun. Kemudian dia melihat banteng badak emas sama sekali tidak memperdulikan mereka dan berlari menjauh dengan langkah yang menggetarkan bumi. Saat banteng badak emas pergi, kekuatan mengerikan yang menyelimuti tempat itu akhirnya menghilang. Para anggota golongan darah besi menyeka keringat dingin dari dahi mereka dengan ekspresi ngeri yang masih tersisa di wajahnya. Beruntunglah banteng badak emas itu tidak menghiraukan niat mereka. Kalau tidak, mereka pasti langsung tewas di tempat hanya dengan satu tendangan. Sebelum orang-orang ini bisa benar-benar rileks, embusan angin kencang menerjang meniup. Ke arah mana-mana pun hampir menyebabkan mereka jatuh ke tanah. Apa itu? Feng Guanyi menatap ke langit dan melihat seekor burung raksasa dengan tubuh berapi-api terbang melintasi langit. Burung raksasa itu memiliki sayap yang menutupi langit dan matahari. Setiap kali ia bergetar sedikit, ia akan menyebabkan angin menderu dan mengubah warna awan. Burung dewa api merah. Mata Cukwaseng langsung terpaku. Ini juga merupakan binatang spiritual yang kuat yang setara dengan praktisi Rana Yingyang. Dikatakan bahwa ia dapat terbang melintasi beberapa benua tanpa tidur selama beberapa tahun. Apakah ada masalah? Ekspresinya langsung berangsur-angsur menjadi serius. Kemunculan binatang buas yang kuat ini satu demi satu pada saat ini tidak mungkin tanpa alasan. Mengapa semua binatang spiritual dari pusat hutan bulu ini keluar? Gukio berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Situasi ini sungguh tidak terduga. Apakah kamu ingin pergi ke sana untuk melihatnya? Tanya Liu Fei. Alasan yang dapat membuat binatang spiritual yang begitu kuat itu waspada. Kemungkinan besar adalah harta karun langka yang tak tertandingi. Atau semacam tanah harta karun. Mata Cukwaseng langsung berkedip-kedip. Lalu dia mengalihkan pandangannya ke Gukio sambil tersenyum. Nona Kyo, apakah Anda tertarik untuk pergi melihat-lihat? Dia membutuhkan dua orang dari anggota darah besi ini untuk memimpin jalan. Jadi dia tidak pergi untuk melihat-lihat. Dia harus membawa setidaknya satu orang darah besi. Kau mencari kematian. Begitu dia mengatakan ini, sebelum Gukio sempat menjawab, Fen Yali berseru langsung ngeri. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menghindari binatang spiritual yang begitu kuat. Jadi bagaimana mungkin mereka mendekati? Cukwaseng mengerutkan kening dan berkata dengan nada dingin. Jika Tuan Muda Feng tidak ingin pergi, tidak ada yang memaksamu. Bahkan orang yang berkarakter baik pun akan marah kepada orang yang berbicara tidak sopan berulang kali. Apalagi dia. Kau? Wajah Feng Yanli memerah karena marah. Beraninya orang ini berbicara ini padanya. Gukio melambaikan tangannya untuk menghentikan Feng Yali berbicara. Lalu menoleh ke arah Cukwaseng dan berkata, Tuan Muda Cu, apakah Anda benar-benar ingin ditemani untuk melihat-lihat? Cukwaseng mengangguk sambil tersenyum. Melihat ini, mata Gukio berkedip. Dan dia berkata dengan sungguh-sungguh dengan wajah yang cantik. Bisakah kamu memberiku alasan? Mendengar ini, Cukwaseng tersenyum. Tidak menjelaskan terlalu banyak, hanya mengatakan satu kalimat. Kekayaan dan kehormatan berada di dalam bahaya. Terima kasih.